Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kepada yang kami hormati ketua beserta segenap pengurus pimpinan cabang Muhammadiyah Keranggan, kepada ketua takmir masjid beserta pengurus Masjid Ar-Rahmah, tidak lupa kepada seluruh hadirin dan hadirat, bapak dan ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, yang semoga senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya mari senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita, terutama adalah nikmat kesehatan. Kita diberikan kesehatan jasmani. Sehat ya Bapak dan Ibu? Sehat, alhamdulillah. Diberikan kesehatan rohani, waras, sehat ya? Sehat. Kemudian juga diberikan kesehatan akal. Tidak lupa juga diberikan kesehatan dompetnya. Sehat apa mboten, Bu? Alhamdulillah sehat ya. Kalau belum sehat ya mudah-mudahan kami doakan yang hadir di majelis ini semuanya senantiasa diberikan rezeki yang barokah, rezeki yang melimpah ruah, gitu. Bisa untuk menikah bagi yang belum, yang sudah mudah-mudahan semakin sakinah mawaddah warahmah dan bisa sering-sering tindak ke Mekah dan Madinah. Alhamdulillah. Oleh karena itu, seandainya kita diberikan sedikit kenikmatan berupa sakit, itu ya tentunya wajar-wajar saja ya. Sedikit pusing, sedikit sakit apa gitu ya, asalkan kita berdoanya memohonnya diberikan sakit yang ringan-ringan saja. Karena tentunya kan tidak mungkin kemudian seumur hidup itu nggak pernah sakit, pasti kadang-kadang ada sakit. Tapi kita nyuwunnya ketika diberikan ujian, cobaan sakit ya yang ringan-ringan saja. Ingkang sekedik mawon Gusti mengatakan, ya mungkin kadang-kadang sedikit pusing ketika tanggal tua bagi yang karyawan pegawai ya. Tapi kalau yang pengusaha insya Allah tanggalnya muda terus, tidak pernah tua ya.
Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kesehatan itu adalah sebuah nikmat yang kadang-kadang memang kita sering melupakan, kita tidak sadar. Ya, sadarnya ketika bagian dari tubuh kita itu mengalami sakit. Dan kalau dinominalkan apa yang ada di dalam tubuh kita ini, ya niscaya kita tidak bisa untuk membelinya, karena begitu saking banyak rezeki ataupun nikmat yang kadang-kadang atau mungkin kita tidak memintanya tetapi Allah berikan gratis kepada kita. Jadi sebelum saya mulai ada sedikit cerita. Ada orang yang mohon maaf hidupnya itu agak kekurangan, tapi kemudian dia menjual bagian organ tubuhnya. Ponatemiran. Ada orang yang menjual ginjal. Nah, kula lan panjenengan menika kan gadah ginjal kanan dan kiri, ada dua. Kalau diambil satu masih satu, Bu. Ya. Maka ada orang karena kebutuhan hidupnya dia menjual ginjalnya. Pinten regine? 500 juta. Wonten ingkang badhe nyate 500 juta, Bu, Pak. Ya. 500 juta. Tetapi kemudian setelah berproses, ya, nanti ada orang yang membutuhkan, dia membelinya seharga 1 miliar. Nah, kalau 2 ginjal kita ini berarti kan kalau dijual semua ini 2 miliar. Ya. Itu adalah sebuah contoh kenikmatan yang kadang-kadang kita tidak menghitungnya, kita tidak sadar bahwa itu adalah sebuah kenikmatan yang besar sekali yang Allah berikan gratis kepada kita. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah, dan kita ikuti sunnah-sunnah beliau. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya bisa sowan di hadapan Bapak dan Ibu semuanya, yang mungkin kalau bapak-bapak beberapa bulan yang lalu sempat sebagian mungkin ketemu ya di acara buka bersama ya, buka bersama PJM. Kalau ibu-ibu mungkin baru pertama ini ya, barangkali mungkin perlu kenalan mboten Bu? Nggih. Oh menika wonten guru saya Ustazah. Sehat Gus? Nah, Ustazah Budiarti. Wah ini jadi grogi saya nih Bu. Jadi memang seorang murid itu di hadapan gurunya itu dari dulu sekarang itu ya tetap murid. Tapi ada dua kemungkinan. Kalau ditunggui gurunya itu sisi kelebihannya kalau salah nanti diingatkan ini. Tapi kekurangannya yang lain jadi agak grogi nih. Seperti latihan muhadharah di pondok ya. Baik Bapak dan Ibu, izin perkenalan nggih, sekedap ini agak macet. Ini perkenalan secara singkat, barangkali yang belum kenal, nama saya Hasan Arifin ya. Hasan Abu Arfa gitu ya, karena anak saya yang pertamanya namanya adalah Arfa. Kemudian saya asli Anggun, anak gunung ya, dilahirkan di bawah kaki Gunung Sindoro, tepatnya yaitu di Kadekan Ngadirejo ya. Jadi tadi malam itu saya pulang takziah itu sampai rumah sekitar 10:30. Terus teringat pagi ini mau ngisi di sini karena sudah ada file materinya,
Saya coba mau pindah ke laptop, ternyata laptop di rumah itu trouble semuanya. Akhirnya saya WA panitia untuk menyiapkan. Tapi alhamdulillah pagi hari ini mampir ke tempat adik saya, kemudian saya pinjam. Alhamdulillah bisa muncul di sini. Ya, kemudian insya Allah saya juga sudah lama ataupun besar di wilayah Keranggan, ya, tepatnya di Gandokan. Jadi dulu belajar di Pondok Modern As-Salam, ya kurang lebih 6 tahun. Jadi insya Allah tidak asing di daerah-daerah Keranggan ini. Nah, perkenalan singkat, setiap hari saya gelidik ya buruh di kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung. Kemudian istri saya alhamdulillah 2 anaknya. Ya kan ampun salah tangkap 2, tapi yang 2 itu anaknya. Alhamdulillah dua-duanya sudah mondok semuanya, tinggal di rumah berdua. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada waktu beberapa bulan yang lalu sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Komandan ya. Pak Komandan ada kejatah ngisi di Idul Fitri ya. Tapi alhamdulillah berhalangan ya, alhamdulillah kemudian bisa dipakai untuk silaturahim juga ya. Tapi kemudian pagi hari ini bisa menjumpai Bapak dan Ibu semuanya. Insya Allah pagi hari ini kita akan sedikit menyampaikan, kita belajar bersama ya, berbagi berkaitan dengan sebuah tema, yaitu jalan-jalan ke surga. Jadi memang ini sengaja, karena ini pertemuan yang pertama, saya tidak akan menyampaikan hal-hal yang berat, tidak akan menyampaikan yang berkaitan dengan siksaan neraka, tidak akan menyampaikan yang berkaitan dengan ancaman-ancaman. Kita menyampaikan yang senang-senang mawon. Setuju mboten, Bu? Alhamdulillah. Tapi saya itu punya teman, seorang kiai, beliau ini dari Kudus. Beliau itu pernah berkata demikian, Mas, saya itu kalau ceramah sekarang itu kok bingung. Bingung pripun ya? Bingungnya jamaah niku nek saya iming-imingi dengan surga itu kok wis ora tertarik. Sebaliknya kalau saya takut-takuti dengan neraka ya ora wedi. Anjuk pripun? Akhirnya aku pokoknya ngisi sing penting lucu. Waduh ini. Ya kalau hanya sekedar lucu, humor, selingan tidak masalah, tapi kalau kebablasan kadang-kadang justru nyerempet dadi saru ya, nah itu memang sebuah fakta barangkali. Kadang-kadang orang-orang di sekitar kita ini ketika diberikan pengertian berkaitan dengan surga itu kayak orang mati tertarik. Begitu juga ditakuti itu dengan neraka juga tidak takut. Mungkin ini sebagian jamaah yang ada di luar sana ya. Menawi wonten mriki insyaallah mboten nggih Pak nggih. Nggih. Mboten beton apa mboten sawo nggih. Insyaallah ketika kita ditakut-takuti dengan adanya neraka, insyaallah kita tetap takut. Apabila kita diiming-imingi dengan surga, insyaallah kita juga akan tetap kepingin. Kepingin mboten Bu? Kepingin nggih. Nggih, alhamdulillah. Oleh karena itu pagi hari ini saya akan menyampaikan yang berkaitan dengan tamasya ke taman surga. Ini sebagian saya nukil dari sebuah kitab yang berjudul Hadil Arwah ila Biladil Afrah ya. Perjalanan ruh ke sebuah bilad, ke sebuah negara, ke sebuah negeri yang penuh dengan kebahagiaan. Ya, tamasya itu kalau kita lihat secara makna itu bisa diartikan apa nggih?
jalan-jalan, menikmati pemandangan kanan kiri, keindahan alam dan seterusnya. Kalau bahasa keren sekarang istilahnya itu ya healing, ya terus healing. Healing ini nggak munculnya kadosnya kok baru akhir-akhir ini. Riyen nalika kula alit niku mboten nonton bahasa healing niku mboten nonton. Nontone piknik. Kali plesir niku nggih. Tapi ternyata healing ini maknanya ternyata dalam sekali. Ya. Tidak hanya sekedar jalan-jalan tetapi penyembuhan dari luka. Ya. Luka apa itu? Luka hati, luka batin, ya, yang hatinya terluka, trauma, stres dan seterusnya. Maka kemudian terapinya adalah terapi healing. Ayyuhal hadirun, a'azanillah wa iyyakum ajmain. Allah Subhanahu wa taala memberikan dua hal agar manusia itu kemudian bisa bertakorup, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menambahkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada dua metode. Yang pertama adalah tabsyir, yaitu kabar gembira, ya, atau istilah lain itu ada targhib, yaitu janji-janji Allah. Di antaranya tentunya tujuan yang paling diinginkan manusia, puncaknya adalah surga. Kemudian yang kedua adalah indar, ya, yaitu peringatan-peringatan, atau bahasa lainnya adalah tarhib, ancaman-ancaman yang nanti puncaknya adalah neraka. Jadi memang surga dan neraka. Kalau bahasa yang biasa digunakan sekarang, baik itu di lembaga pendidikan atau mungkin di perusahaan atau di kantor-kantor, itu ada istilahnya reward dan punishment. Reward itu ya hadiah diberikan kepada karyawan, pegawai yang giat bekerja dan seterusnya. Mungkin ada bisa bonus, ada kenaikan gaji, ada penghargaan, peluang pengembangan karir dan seterusnya. Kemudian di sisi lain ada hukuman, ya, ada teguran barangkali. Kemudian nanti kalau misalnya melanggar sebuah perjanjian atau melanggar kinerja, bisa dipindah jabatan sampai pemecatan dan seterusnya. Ini sebenarnya mengadopsi dari metode dakwah Islam yang kemudian diterapkan di lembaga pendidikan, di pesantren, di tempat kerja dan seterusnya. Nah, di antara dalil yang disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 119, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Muhammad dengan hak sebagai pembawa berita kabar gembira dan juga sebagai pemberi peringatan. Nah, kita mulai masuk ini, ya. Kita mulai masuk mendekati taman surga. Di antara pengertian dari taman surga ini, sebagian ulama, di antara ulama menjelaskan, itu yang ada di dunia ini, yang termasuk bagian dari taman surga adalah ar-raudhah, ya. Bagi Bapak dan Ibu, Pak Haji, Bu Haji, atau yang sudah umroh, pasti tentu tidak asing lagi dengan tempat yang ada di Madinah, yaitu ar-raudhah, yang dikatakan tempat itu adalah bagian dari taman surga.
ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku ada satu taman, yaitu taman surga. Nah, di antara ulama ada beberapa pendapat yang menjelaskan tentang hadis ini. Di antaranya yang pertama, sebagian ulama mengatakan tempat ini kelak akan dipindahkan ke surga. Kemudian pendapat yang lain mengatakan dengan kita beribadah di raudhah ini, di tempat ini, maka bisa mengantarkan seseorang, bisa mengantarkan kita ke surga. Ya. Jadi memang kelebihan dari seseorang yang sholat di Masjid Nabawi itu luar biasa. Berapa pahalanya Bapak dan Ibu pasti sudah mengetahuinya. Berapa Pak dan Ibu? 1000 kali lipat dibandingkan kita sholat di tempat yang lain, kecuali Masjidil Haram, yaitu 100.000. Wah, ini lebih banyak lagi di Masjidil Haram. Kemudian dikatakan ketika bisa sholat di Masjidil Aqsa, ini adalah 500 kali sholat di masjid yang lain. Ayyuhalladzina a'azzani Allah wa iyyakum ajmain. Kemudian taman surga yang lain adalah halaqah majelis taklim. Ya, salah satunya adalah seperti majelis ini. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Ya. Qalu wa ma riyadul jannah? Qala hilaqudz dzikri. Jika kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah dengan tenang. Maka kemudian sahabat bertanya, wahai Rasul, apakah itu? Maka beliau menjawab, yaitu halaqah, kelompok-kelompok majelis taklim, di mana orang-orang itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kita memasuki taman surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sesungguhnya yang kelak, ya, akan menjadi tempat abadi bagi orang-orang yang bertakwa. Dikatakan surga itu mala ainun ra'at wa ma udunun sami'at wa la khatara fi qalbil bashar. Ini sungguh luar biasa. Surga itu digambarkan adalah sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, bahkan belum pernah terlintas di hati seorang manusia. Bapak dan Ibu pernah membayangkan apa kenikmatan yang paling nikmat di dunia ini? Pernah melihat apa? Pernah mendengar apa? Atau pernah mengangan-angankan apa? Kira-kira nopo? Ya. Gambaran surga itu jauh lebih dahsyat dari apa yang kita bayangkan, apa yang kita inginkan. Mungkin sekarang ini banyak ya hal-hal yang barangkali menjadi keinginan kita tetapi belum pernah tercapai. Napa Pak Bu? Contohnya kata banyak hal yang belum tercapai, keinginan-keinginan yang belum terlaksana. Misalnya nopo nggih? Misalnya pingin punya rumah yang sangat mewah, rumah tingkat 5 misalnya, ya kan? Yang rumah yang di sampingnya ada kolam renangnya, kolam renang anget. Kemudian
makanan yang lezat, tidak usah masak, ibu-ibu sudah datang sendiri, ya kan? Kemudian apa? Bagi seorang bapak mungkin membayangkan mempunyai istri yang sangat cantik. Pun tercapai apa dereng Pak? Alhamdulillah pun tercapai dulu. Ya. Mungkin sebagian besar durung. Ya itu manusiawi. Itu adalah keinginan manusia yang hanya dalam angan-angan. Dan insya Allah apa yang kita inginkan ini, insya Allah itu akan terjawab ketika kita masuk ke dalam surga. Nah, kita bicara yang lezat-lezat mawon, yang enak-enak saja, ya. Ya. Maka benar apa yang disampaikan oleh Pak Haji Swanto tadi, seperti rumah yang di sampingnya itu mengalir sungai-sungai. Nah ini yang digambarkan, dijanjikan kepada orang-orang Arab waktu itu. Karena apa? Karena di Arab niku gersang Pak, di Arab niku gersang Bu, jarang air, tidak pernah hujan, tanaman-tanaman hijau juga jarang. Maka dikatakan di dalam Al-Quran itu kan tajri min tahtihal anhar, tempat yang di bawahnya itu mengalir sungai-sungai. Ya. Jadi orang Arab kemudian diiming-imingi sungai yang jernih, itu pasti pengen banget, pengen rasanya. Mungkin beda dengan kita, yang kita inginkan apa, ya itu kan. Itu sebagian gambaran saja sebenarnya. Ketika Allah menjanjikan sesuatu kenikmatan yang luar biasa yang tidak bisa didapatkan di dunia. Dan yang menariknya lagi adalah walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang disucikan, yang kekal di dalamnya. Nah, ini semakin menarik lagi nih, ya. Hadiah terbesar di surga yang diidam-idamkan, yang diinginkan, yang dibayangkan oleh kaum laki-laki adalah akan mendapatkan bidadari surga. Pripun baris bidadari di surga? Cocok ya? Masya Allah cocok. Ini yang ditawarkan, diiming-imingkan kepada kaum Adam, orang laki-laki, akan mendapatkan bidadari surga. Kemudian pertanyaannya, kalau ibu-ibu dapat bidadari surga apa mboten? Ngoten lho. Berikan dulu. Ya nanti kita lihat ya. Nah, memang godaan laki-laki itu di dunia itu adalah harta, tahta, dan wanita. Harta, tahta, dan fulanah. Harta, tahta, dan Nabila. Napa Indonesia? Ya itu salah satu nama dari perempuan, ya. Harta, tahta, dan fulanah. Tapi kalau ibu-ibu perempuan mungkin beda lagi, harta, tahta, dan perhiasan. Ya. Maka ada sebuah ungkapan, ya, betapa banyak wanita jelita yang gigih menggoda setelah seorang pria memiliki harta. Karena laki-laki kan gampang tergoda. Sebaliknya betapa banyak kaum pria yang soleh yang celaka setelah mendapatkan harta karena tidak kuasa menahan godaan wanita. Maka kalau laki-laki itu memang mencari harta itu biasanya dipersembahkan kepada permaisurinya, kepada wanita, kepada istrinya, ya. Tetapi kalau seorang wanita kalau sudah bekerja kadang-kadang kemudian sudah hidupnya mapan, kemudian kadang-kadang ora patio butuh dengan laki-laki. Ada yang seperti itu, kadang-kadang ada wanita yang seperti itu.
wonten sing nembe viral niku napa niku diangkat menjadi pegawai kemudian menceraikan suaminya. Terus nggih, Pak Haji. Jadi dulu ketika bersama-sama, kemudian setelah sukses, ya kan, kemudian sudah mempunyai harta, waduh, kemudian menceraikan suaminya, mencari suami yang lain mungkin, atau bahkan mungkin cukup hidup sendiri karena sudah mempunyai harta dan perhiasan. Nah, memang godaan wanita itu seperti ini adalah perhiasan-perhiasan dunia. Laras napa mboten, Bu? Godaan ini laras mboten, Bu? Nggih, laras nggih. Kadang-kadang wonten sing tumbas mas-masan niku mboten tok cukup sak gram 2 gram ning tumbase kilo-kilonan. Niku pinten kilo niku? Kados emas berjalan, tangan kanan kiri ada, kaki ada. Atau boten kangen niki? Kathah nggih. Wonten mriku nggih. Wonten mriki insyaallah mboten wonten. Napa wonten? Mboten nggih, Bu nggih. Nah, kita melihat bagi seorang laki-laki penghuni surga itu di dalam hadis dikatakan minimal akan diberikan wanita bidadari surga jumlahnya minimal 2. Nah, pripun Pak Haji? Minimal 2 bidadari ya. Catat ya, minimal 2. Ini bagi orang yang bukan seorang yang meninggal dalam kondisi syahid. Oh, ini bahkan digambarkan seorang bidadari surga ini saking beningnya sumsum tulang betisnya kelihatan di balik dagingnya. Wah, niki napa mboten ngeri malah niki. Ya. Tetapi ini ya mungkin sebagai apa ya, gambaran memang begitu kecantikannya itu sangat detail sekali. Ya mungkin kondisi sekarang dengan besok kan mungkin berbeda ya. Jadi saat itu memang di saat ini dengan besok itu kan berbeda. Nah, besok itu digambarkan seperti itu menjadi sebuah idaman, keinginan yang ingin dimiliki adalah seperti itu. Ya tidak jauh berbeda dengan mungkin sekarang ini ada mobil, ada jam, ada HP itu yang sampai kelihatan detail sampai dalam-dalamnya. Itu kan keindahan, indah sekali itu. Sampai kelihatan mesin-mesin di dalamnya itu ya. Kemudian kalau tadi bagi seorang laki-laki itu minimal akan mendapatkan 2 bidadari surga, maka bagi seorang yang mati syahid, syuhada, ini banyak lagi. Berapa? 72. Wah, Masya Allah. Kalau tadi 2 ini ditambah 7 di depannya menjadi 72. Yang dikatakan dalam hadisnya ini ya, akan dinikahkan dengan 72 istri dari bidadari surga. Nah, kemudian sekarang kita mulai menjawab ini. Kemudian bagi seorang wanita apa kalau tidak mendapatkan bidadari? Tadi secara aklamasi, secara real ketika kita tanya, Bu, pengen mendapatkan bidadari surga enggak? Enggak. Yang ingin dapatkan apa? Perhiasan. Tapi insya Allah tetap nanti ketika di jannah, di surga itu, seorang perempuan ya nanti akan bertemu dengan suaminya yang ada di dunia dengan bentuk yang berbeda. Ya. Tampannya luar biasa, sudah diedit tetapi bukan AI. Ya kan? Sekarang ini mau ngedit AI gampang tenan gitu. Yang biasa-biasanya diedit jadi ganteng, diedit jadi cantik tapi hayalan dalam dunia maya.
ketika ketemu darah lu kok beda. Nah, ketika besok di akhirat itu di surga itu suami panjenengan ini akan berubah menjadi tampan. Yang tadinya kecil-kecil kados kula niki insya Allah akan tumbuh menjadi tinggi lagi. Kalau sekarang sudah tidak bisa tumbuh, sudah maksimal tumbuhnya hanya ke depan dan ke samping. Tetapi besok ketika di akhirat di surga insya Allah akan menjadi laki-laki yang bertubuh atletis, menjadi laki-laki yang bertubuh ideal. Nah, ini nanti akan berubah semua ibu bapak-bapak ini ya. Bahkan dikatakan kekuatannya itu 100 kali lipat kekuatannya. Wah, luar biasa ini, ya kan? Yang ketika di dunia ini hawani ngeluh, waduh ora kuat, waduh boyok, apa mulai? Insya Allah ketika di surga kekuatannya ada 100 kali lipat. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan wa kullu mayyadkhulul jannata ala surati Adam. Semua yang masuk surga ini bentuknya nanti akan diserupakan kepada bentuknya Nabi Adam. Dan dikatakan dalam hadis lain digambarkan rupa mereka itu seperti rupa ayah mereka yaitu Nabi Adam dengan tinggi tubuhnya itu 60 hasta. Itu sekitar 30 meter. Waduh, dur banget ya. Raksasa ya. Kemudian dalam riwayat lain ketika seorang itu masuk neraka, itu juga badannya ini akan lebih besar lagi ya. Bahkan gerahamnya ini seperti bukit Uhud. Jadi saking gedenya, biar apa? Biar mereka ketika disiksa di neraka itu betul-betul akan merasakan siksaan itu. Karena kan saking besarnya, kan siksanya tentunya lebih sakit. Logikanya apa? Logikanya ya kula kali panjenengan menika berbeda dengan semut ya. Semut niku kan alit. Nek dijatuhkan ngaten iki kan mboten krasa ya. Tidak terjadi apa-apa, tapi ketika kita dijatuhkan dari ketinggian tentunya kita babak belur ya. Jadi ketika manusia di neraka itu badannya dibesarkan, maka siksa neraka itu akan lebih terasa dahsyat. Oh, saya berbicara neraka, revisi. Kita bicara surga dulu ya. Kita bicara surga. Kita kembali lagi ke taman surga. Ini Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu menerangkan di dalam kitabnya tadi bahwa digambarkan ketika di surga nanti seorang laki-laki kemudian dikelilingi bidadari-bidadari surga ya. Pak Komandan misalnya kan di surga sudah dikelilingi bidadari surga. Onten sing bagian mijeti. Onten sing bagian ngipasi. Onten sing bagian menyediakan makanan. Ya kan? Nikmat sudah dikelilingi bidadari surga. Kemudian datanglah seorang perempuan yang lewat di depannya. Kemudian semuanya terbelalak. Semua pandangan itu tertuju kepada perempuan itu. Masya Allah, cantiknya luar biasa. Semuanya melihat ya, tidak memejamkan mata. Siapa niku? Itu adalah istrinya di dunia, Pak. Masya Allah. Jadi begitu Pak Hajiwanto. Pak Hajiwanto besok di surga itu dikelilingi bidadari surga yang luar biasa. Kemudian lewatlah Bu Haji Suwanto di depannya. Kemudian semuanya akan terbelalak melihat perempuan tadi. Ternyata itu adalah istrinya di dunia. Terus seperti sudah diedit. Nah, nanti editannya ini belakangnya. Kenapa demikian? Dijelaskan lebih lanjut lagi.
karena seorang wanita yang ada di dunia itu nanti di surga kecantikannya akan dilipat gandakan dibandingkan dengan bidadari-bidadari yang sudah disediakan di surga. Karena bidadari yang ada di surga itu adalah ciptaan Allah yang hanya hidup di akhirat. Sementara orang wanita yang hidup di dunia, dia merasakan perjuangan yang luar biasa. Bagaimana menghidupi anak-anaknya, bagaimana membantu suaminya mencari maisha misalnya, bagaimana berjuang untuk menutup auratnya, diejek, dihina kanan kiri gara-gara menutup hijab, menutup badannya dengan hijab. Ini adalah perjuangan seorang wanita di dunia, kelak akan dilipat gandakan di akhirat, maka ia akan menjadi ratu dari bidadari surga. Maka sebagian kemudian dijelaskan, ketika seorang laki-laki yang sudah tersepona dengan bidadari surga yang merupakan ratu bidadari surga, maka dia melengos niku napa? Maka dia kemudian sudah tidak melihat lagi bidadari yang lain, sudah fokus marem cukup dengan satu bidadari tadi. Aman nggih? Aman. Ya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki pun kelas waktu niki. Tuh jam pinten, Pak? 7 nggih, lebih sedikit mboten apa nggih? Nggih. Karena memang di dunia ini banyak yang dikorbankan oleh seorang wanita. Di antara pengorbanan wanita di dunia melahirkan anaknya, ya, yang itu setara dengan pahala jihad, dan juga perjuangan-perjuangan wanita yang lain. Maka bagi seorang wanita nasihatnya ini adalah jangan sia-siakan kesempatan yang mulia untuk menjadi ratu bidadari surga. Nah, ini karakter dari bidadari surga yang sudah diedit ini banyak sekali. Kalau kita gambarkan mungkin tidak cukup waktunya, tapi ini saya singkat saja ini. Gambaran secara detail, Masya Allah, di dalam Al-Quran dijelaskan secara detail. Di antaranya hurun maksuratun fil khiyam, bidadari-bidadari yang jelita itu putih bersih dipingit dalam kemah-kemah. Jadi kalau gambaran kita ada villa-villa indah, ada kamar-kamar hotel yang mewah, ada glamping yang istimewa, sudah tersedia di dalamnya itu bidadari, Masya Allah. Kemudian fihinna khairatun hisan, di dalam surga itu bidadari yang cantik-cantik jelita. Faja'alna hunna abqara uruban adraba, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan penuh cinta lagi sebaya umurnya. Semuanya perawan, ibu-ibu. Di sana tidak akan ada nenek-nenek, ya, tidak ada kakek-kakek. Maka zaman dahulu ketika Rasulullah SAW didatangi seorang ibu-ibu yang sudah tua renta, kemudian mengadu kepada Rasul, ya Rasul, saya itu sudah tua, bagaimana besok di surga, ya, gampangannya seperti itu. Kemudian Rasul menjawab, besok tidak ada nenek-nenek di surga, Bu. Kemudian orang wanita menangis, dikira tenanan, tapi ternyata besok jenengan itu akan menjadi muda, akan menjadi perawan, akan menjadi gadis yang umurnya sebaya, umurnya ideal. Innal muttaqina mafaza, sungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan kemenangan, hadaika wa a'naba,
kebun-kebun dan buah-buahan anggur, wa kawaiba atraba, dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Wah, ini kalau dijelentrehkan ini luar biasa. Nanti bapak-bapak bayangan kaum laki-laki, ya, nggak apa-apa. Ini memang penjelasan Al-Quran seperti itu. Kawaiba atraba, kawaiba atraba. Kawaiba itu jamak dari kaibun, yang berarti wanita remaja yang ideal fisiknya. Mohon maaf saya jelaskan, badannya itu montok, Pak. Ya. Dadanya kencang dan bulat bagaikan delima. Wah. Pipi mereka halus segar, gigi mereka bagaikan intan bercahaya. Ini tidak ada barangkali orang yang ada di dunia saat ini. Panjenengan membayangkan artis siapa itu belum ada, belum apa-apanya, iya kan? Jadi jangan khawatir, insya Allah akan mendapatkan pasangan yang sangat istimewa. Kemudian dijelaskan lagi, kulitnya mulus, matanya lebar, rambutnya berkilau. Rambutnya berkilau tetapi bukan artis sampo. Ini berkilau asli, alami, ya. Kemudian rambutnya berkilau seperti sayap burung nazar. Ini sampai digambarkan seperti itu. Kemudian laksana mutiara yang tersimpan dengan baik, ka'amthali lu'lu'il maknun, ya, laksana mutiara yang tersimpan dengan baik. Kemudian kebeningannya seperti kebeningan mutiara yang ada di dasar lautan yang tidak pernah tersentuh tangan manusia. Kemudian di ayat lain juga dikatakan ka'annahunna baydun maknun, seakan-akan mereka adalah seperti sebuah telur, ya, burung onta yang tersimpan dengan baik. Kelembutannya seperti kelembutan kulit yang ada di bagian dalam telur yang terlindung dari bagian luar, atau seperti putih telur. Waduh, pribun. Pokoknya luar biasa kelembutannya, ya. Dan tentunya juga besok ketika di akhirat itu, di surga nanti tidak ada perempuan yang cemburu, rasa itu dihilangkan, ya. Kemudian akan dilayani oleh pemuda dan pemudi. Jadi teng mriku niku wonten sinoman. Sinomannya itu ya pemuda-pemudi yang cantik, yang ganteng, yang menawan dan seterusnya. Kemudian di akhirat juga tidak akan terjadinya itu mabuk, ya. La yusaddauna anha wa la yunzifun. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk ketika mereka memakan atau minum minuman yang ketika di dunia itu tidak dibolehkan. Kemudian di surga itu disediakan. Hal-hal yang barangkali di dunia ini dilarang seperti apa? Seperti ketika laki-laki menggunakan pakaian sutra, itu kan di dunia dilarang. Kemudian meminum minuman keras dilarang, tetapi di akhirat ini disediakan. Kemudian juga termasuk makan dan minum dengan bejana wadah yang terbuat dari emas dan perak. Ini kan juga dilarang di dunia, tetapi di akhirat nanti akan menjadi tempat, akan menjadi bejana yang kita gunakan ketika kita makan dan minum. Bahkan pohon yang di dunia itu tidak berbuah. Di sini saya katakan adalah salah satunya adalah pohon sidr. Pohon sidr itu bisa dikatakan adalah pohon bidara, ya. Fi sidrin makhbur. Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
Jadi pohon bidara di dunia itu kan ada duri-durinya, kemudian juga jarang buahnya. Nanti di akhirat, di surga ini tidak ada durinya dan juga akan berbuah dan menghasilkan buah yang sangat lezat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit kami tambahkan, mungkin kemudian ada pertanyaan, bagaimana dengan wanita yang tidak bersuami di dunia, maka di akhirat kelak nanti juga tetap akan mendapatkan pasangan. Tidak ada seorang pun yang membujang di surga. Wa ma fil jannati a'zabu. Ini hadis riwayat Muslim. Ya, kemudian ada yang istri itu kemudian meninggal suaminya, kemudian menikah lagi, ya kan? Ini bagaimana kemudian? Apakah nanti suaminya dua? Suaminya dua. Ini ada beberapa pendapat yang mengatakan, di antaranya hadis ini, maka istri itu nanti akan bersuamikan adalah suami yang terakhir. Ya, itu ada yang menjelaskan seperti itu. Tetapi ada penjelasan lain, nanti akan bersama seorang laki-laki yang solih. Di antara dua itu yang solih yang mana? Dia akan menjadi pendampingnya di surga. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sudah sampai jumpa ini pas ini ya. Sampai jumpa di taman surga. Masya Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kunci bagaimana seorang itu kelak bisa mendapatkan taman, bahkan bisa menjadi penghuni surga, di antaranya adalah orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya. Dan ketika kita bertakwa kepada Allah, ketika kita tidak menangi langsung dengan Nabi Muhammad SAW, maka ini termasuk orang yang istimewa, orang yang beruntung. Di saat kita tidak menemui Rasulullah SAW langsung, tetapi kita percaya, tetapi kita beriman, tetapi kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau orang zaman dahulu langsung bertemu dengan Rasul, maka itu bisa dikatakan wajar, karena langsung ketemu dengan Rasul, langsung percaya dengan apa yang disampaikan Rasul. Tetapi kita ini kan tahunya dari ulama-ulama, ya, dari orang-orang pendahulu sebelum kita. Maka kemudian ketika orang saat ini di zaman yang modern seperti ini, kita betul-betul bertakwa kepada Allah, kita insya Allah akan tercatat sebagai orang-orang yang beruntung. Dan mudah-mudahan kita dipertemukan kelak di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini, kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan berguna untuk hadirin sekalian, khususnya untuk saya pribadi, sebagai self reminder, pengingat diri saya, sebagai murajaah diri saya sendiri, dan mudah-mudahan juga berguna untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kami tutup dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.